Penyebaran wabah COVID-19 yaitu tetap di rumah aja. Kita ke informasi berikutnya. Pembatasan operasional Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten mulai dilakukan terhitung pertanggal 1 April hari ini hingga Mei ke depan. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Albi Pratama di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Selamat sore. Albi, apa saja ruang lingkup pembatasan operasional Bandara Soekarno-Hatta dan bagaimana pengaruhnya terhadap pelayanan penumpang? Ya, selamat sore Aldi. Terkait dengan hasil rapat terbatas yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo setelah melakukan rapat dengan sejumlah menteri-menterinya pada tanggal 31 Maret hari Selasa kemarin tentang penanganan arus masuk warga negara Indonesia dan juga pembatasan daripada pelintasan warga negara asing terkait dengan COVID-19. Ini juga memberikan arahan daripada Presiden untuk mengatur transportasi baik itu udara dan juga laut melalui pelabuhan. Salah satunya adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang berada di kawasan Tangerang, Banten ini, di mana hari ini mulai 1 April 2020 yang juga direncanakan sampai dengan nanti tanggal 29 Mei 2020 yang akan datang akan ada pembatasan penerbangan. Dalam artian pembatasan ini lebih bersifat pengelolaan alur penerbangan baik itu keberangkatan dan juga kedatangan untuk tidak bertumpukan ataupun berdekatan jaraknya yang juga memiliki efek supaya tidak ada antrian masyarakat baik itu penumpang yang datang ataupun berangkat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri. Dan hal tersebut pada sore hari ini bisa saya perlihatkan juga sudah mulai memberikan dampak ataupun efek. Jika biasanya kita melihat sehari-hari walaupun bukan momen liburan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang menjadi salah satu bandara tersibuk di Indonesia selalu ramai orang yang datang dan juga berangkat dari sini. Tetapi sore hari ini saya tunjukkan sangat bisa dikatakan sepi, tidak begitu padat. Dan kursi-kursi yang biasanya dijadikan tempat tunggu sebelum jadwal keberangkatan juga terlihat kosong. Dan juga di sini ada salah satu antisipasi yang dilakukan oleh pihak Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Soekarno-Hatta menempelkan stiker berwarna kuning sebagai salah satu bentuk physical distancing yang memang diperintahkan oleh pemerintah untuk menjaga supaya penularan COVID-19 ini tidak terjadi terlalu pesat di bandara seperti itu. Karena memang kalau misalnya saya bisa jelaskan juga, Aldi, bahwa Presiden juga meminta agar regulasi yang mengatur pelintasan warga negara asing di Indonesia untuk diperketat dan juga dievaluasi. Karena memang epicentrum yang saat ini ada terjadi di luar negeri seperti di Amerika Serikat dan juga Italia. Ini terjadi akibat adanya kasus imported case ataupun pada pendatang-pendatang baik itu warga negaranya ataupun warga negara asing yang tiba ataupun masuk ke negara-negara tersebut sehingga belum selesai masalah terkait dengan penanganan COVID di dalam negeri, tetapi arus kedatangan yang juga membawa COVID-19 ini terus berdatangan sehingga ini menjadi masalah bersama. Terutama di wilayah Asia sendiri kemarin Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa selain Indonesia yang berpotensi akan melawan kasus imported case terkait dengan COVID-19, beberapa negara diantaranya adalah Korea Selatan, Singapura, dan juga Tiongkok yang padahal secara data ini angka daripada pertumbuhan COVID-19-nya sudah mulai menurun. Tetapi karena memang belum ada pengetatan daripada regulasi alur masuknya transportasi baik itu udara dan juga laut membuat ada sedikit peningkatan lagi terkait dengan COVID-19 ini sendiri. Nah, saya juga ingin menggambarkan Aldi bahwa untuk menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dari tempat kantor kita, yaitu CNN Indonesia yang berada di kawasan Tendean Mampang, Jakarta Selatan, biasanya kita membutuhkan waktu lebih kurang 1,5 jam untuk bisa sampai ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan ini memang terlihat dari pengaruh yang terjadi akibat regulasi ini, di mana arus lalu lintas juga terlihat sangat lengang, sehingga kita pun hanya membutuhkan waktu sekitar 40 menit saja untuk tiba di sini. Lalu lahan parkir juga yang biasanya penuh terlihat sangat lengang seperti itu. Dan kalau misalnya kita juga melihat di sini banyak sekali angkutan transportasi taksi yang biasanya menjadi salah satu moda transportasi lanjutan bagi para penumpang pesawat yang sudah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk melanjutkan perjalanan mereka ke berbagai wilayah di Jabodetabek. Biasanya arus sirkulasi di sini berjalan cepat dan juga terlihat adanya antrian untuk beberapa provider taksi tertentu. Tetapi pada sore hari ini saya melihat tidak ada antrian yang terjadi dan bahkan sudah sekitar 20 menit kami berada di sini. Arus kendaraan khususnya taksi ini juga tidak bergerak sama sekali atau bisa dikatakan belum ada penumpang yang datang. Dan ini memang pengaruh dari regulasi yang sudah ditetapkan oleh pihak Angkasa Pura sendiri yang mengacu kepada peraturan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga BNPB dan juga dari Undang-Undang Karantina Kesehatan yang disampaikan terkait dengan penanganan COVID-19 sendiri pada awal April 2020 ini sendiri. Aldi.
Baik, Albi, ini pembatasan sosial berskala besar sudah terlihat begitu ya di Bandara Soekarno-Hatta. Semoga tetap seperti ini sampai nantinya penyebaran COVID-19 benar-benar putus rantainya di Indonesia. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Albi Pratama melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.